Dalam sejarah Bali, Gunung Agung merupakan salah satu gunung yang memiliki makna spiritual yang sangat dalam bagi masyarakatnya. Dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut, gunung ini menjadi tujuan utama bagi para pendaki, sekaligus menjadikannya gunung tertinggi di pulau ini. Sekarang, kalian akan kami bawa untuk menjelajahi atapnya Pulau Dewata dari dekat, menikmati keindahan alam dan sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Hai teman Bi, kita lagi seneng banget nih. Kita mau kemana, Bub? Kita mau ke Bali ya, tepatnya ke Gunung Agung. Ya bener banget teman Bi, jadi setelah sekian lama akhirnya kita bisa balik lagi ke Bali. Sekarang kita udah berada di Bandara Husein Sastranegara. Kita take off di jam 9:10. Masih ada waktu hampir 1 jam lebih. Kita flight kurang lebih 2 jam dan nanti kita landing di Denpasar sekitar jam 11.50 ya, hampir jam 12 waktu sana karena ada perbedaan waktu hampir 1 jam di sana dengan di sini. Nah, kira-kira bagaimana keseruan trip kita kali ini? Tetap stay tune, enjoy the video. Nah, sesampainya di bandara, di Denpasar maksudnya ya, kita langsung ganti moda transportasi, yaitu menggunakan mobil yang sudah kita sewa sebelumnya. Untuk urusan rental-merental mobil atau bahkan motor, di Bali mah sangat mudah ya, beda dengan kota-kota lain. Secara kan Bali bisa dibilang pulaunya wisata. Ada banyak penyedia jasa sewa mobil yang menawarkan layanan mudah dengan harga yang cukup terjangkau. Jika teman-teman mau liburan ke Bali, saya saranin sudah booking dulu sebelumnya, biar sampai Bali itu tinggal satset ngunjungi destinasi impian. Sekarang tujuan kita langsung menuju Kabupaten Karangasem, sekitar 70 km dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan di pendakian Gunung Agung kali ini, basecamp atau jalur Edelweiss lah yang kita pilih. Dinamakan basecamp Edelweiss karena merujuk di sekitar basecamp ini tuh terdapat sebuah taman bunga Edelweiss yang sangat cantik tentunya. Selain itu, di desa ini pula merupakan tempat membudidayakan sang bunga abadi. Hai, selamat pagi teman Bi. Kita baru selesai ngurusi Maxi. Ini jam 8.27, hampir setengah 9. Baru mulai turun matahari. Tadi dari pagi gerimis. Ya semoga aja cerah sih hari ini. Nanti kita di tepat pukul setengah 9 kita memulai start pendakian. Oke, kita memulai pendakian dari basecamp Edelweiss di ketinggian 1.200-an meter. Puncak Agung sendiri berada di 3.142 meter di atas permukaan laut. Berarti kita harus menempuh kurang lebih 1.900 sampai 2.000 meter elevasi. Sementara rencananya hari ini kita bakal ngecamp di pos 3 di elevasi 2.600-an.
dengan estimasi waktu trekking antara 5-7 jam perjalanan. Kenapa dinamakan Basecamp Edelweiss? Seperti yang sudah saya mention tadi ya, karena di sini tuh terdapat sebuah taman bunga Edelweiss, juga sekaligus sebagai tempat pembudidayaan si bunga abadi. Lokasi Basecamp Edelweiss sendiri berada di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Tepat berada di kaki Gunung Agung, tentu saja memiliki tanah yang sangat subur. Makanya tak heran, mata pencaharian warga desa sini mayoritasnya adalah di bidang sektor pertanian. Kita baru start trekking teman B. Kita start dari elevasi 1212 mdpl di jam tangan saya. Kita target ngecamp di pos 3. Pos 3 itu kurang lebih 2500 atau 2600 mdpl. Ada 3 pos. Pos 1 dari basecamp ke pos 1 lumayan panjang katanya. Pos 1 ke pos 2 panjang juga. Dari pos 2 ke pos 3 nggak terlalu. Target kita trekking kurang lebih 5 jam sampai 6 jam. Nggak kelihatan apa-apa. Asli. Biar kayak ini, selebgram. Dari basecamp tadi, sebenarnya kita masih bisa naik ojek ya sampai batas hutan. Tarifnya kalau tidak salah sekitar Rp50.000. Jaraknya sendiri kurang lebih 2-3 km. Ya kalau kita jalan sih mungkin sekitar setengah jam. Opsional ya kalau kita sekarang memilih tidak naik ojek karena jalannya memang belum yang nanjak-nanjak banget. Setelah masuk batas hutan, sekarang udah mulai nanjak nih teman Bi. Tapi masih oke lah, karena cukup variatif. Setelah ketemu tanjakan, di depannya mesti ketemu jalan datar. Jadi ada space buat kita ambil nafas. Kalau dalam dunia pendakian, ketemu jalan datar tuh istilahnya dapat bonus. Tapi kalau sering-sering dapat bonus juga kayaknya tidak bagus ya. Itu menandakan kita harus jalan lebih jauh. Logikanya kan semakin vertikal lurus tanjakan, maka naik elevasinya akan semakin cepat. Pun jarak yang harus ditempuh juga semakin pendek. Oke teman B, kita sampai di pos 1. Di pos 1800, di sini 1767. Berarti kita 2 jam 15 menit, 14 menit deh. Sekarang pukul 10.44. Jadi kita 8.30. Lumayan. 8. Ngapa? Iya. Setengah 9. Hah? Kita naik setengah 9. Padahal libur semua ini. Minggu Pak. Oh iya minggu ya, lupa. Sekarang minggu. Sekarang minggu. Iya. Sampai lupa hari. Saking lelahnya. Kita berangkat mulai Sabtu. Yang kalian kan bawa airnya gede-gede, dibuka satu. Yang gede. Ah.
Nah, meskipun sekarang total dalam rombongan kita ada 8 orang, tapi sampai ke tempat camp nanti yang masuk in frame cuma 3 orang ini ya. Dengan kata lain, tim kita terpecah jadi 2. Sekarang kita jadi tim depan, sementara sisanya ada di rombongan belakang. Dan yang menjadi patokan jalan tim depan ini adalah Fafarid. Jadi cepat atau lambatnya tergantung beliau. So buat teman B yang kepengen trekking bareng kita, apakah yakin kalian bisa ngikutin ritme jalan kita? Mending kalian pikir-pikir lagi ya daripada nyesel. Saya kan naik gunung bukan cuma naik gunung aja, tapi sambil bikin video. Yang mana itu perlu effort banget ya. Jadi kalau ada yang mau jalan bareng kita, syaratnya simple sebenarnya. Kalau tidak bisa membantu meringankan, paling tidak jangan jadi beban buat kita. Saya tahu pernyataan ini bakal jadi kontroversi, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ya ini memang sudah jadi rules kita. Dan soal tim kita yang sekarang ada di belakang, kalian gak perlu khawatir, ada porter yang backup kok. Gimana tanjakannya? Semakin menjadi-jadi. Bentar Pak. Kita perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Dan ini untuk vegetasinya lebih ke hutan cemara sih, walaupun nggak terlalu rapat hutan cemaranya. Untuk treknya, kalau tadi dari pos base camp menuju pos 1 lebih banyak ya, walaupun ya lebih banyak nanjak sih, cuman banyak bonusnya, banyak landainya. Kalau ini tuh udah hampir nggak ada bonus sama sekali. Satu dikit doang. Dikit doang. Dan untuk jarak sebenarnya dari pos 1 ke base camp sama pos 1 ke pos 2 katanya hampir sama, hampir mirip-mirip. Malah bisa lebih lama durasinya. Kalau tadi kan sekitar 2 jam, ya idealnya 2 jam. Kalau sekarang dari pos 1 ke pos 2 itu kurang lebih 2,5 jam. Tapi semoga kita bisa kurang. Ada orang mau lewat, kita minggir dulu deh kayaknya. Nah, di ujung sana Bub, udah bagus mah. Nah, yang ujung atas ini. Nah, eta. Ini gede. Ada monyet, guys. Jauh-jauh di Bandung. Monyet Sumedang. Udah lagi coklat. Aku mau. Yang dark atau yang milk? Bebas Pak, Bapak. Yang milk aja. Abu masih makan. Udah ini satu berdua aja. Segera. Jadi ngalungan Paraban monyet gitu di alungan. Ya, emang ini mirip tuh. Nih, lagi di Paraban nih. Bu balungan nih, Bu. Kurma dalamnya. Kurma. Oleh keluarga nih. Sangat tuh. Kalungan nih, Bu. Itu vitamin. Vitamin C. Bisa jadi hirungna aya kan. Jalur pendakian ke Gunung Agung ini terbilang cukup banyak ya teman Bi. Kalau saya tidak salah info, kurang lebih ada sekitar 10 base camp. Dan uniknya, hampir di setiap base camp pasti ada pura.
Sebenarnya nggak unik sih, itu mah sesuatu yang wajar. Warga Bali kan emang mayoritas beragama Hindu. Jadi ya kayak ibarat kita ya, yang hidup dan tinggal di lingkungan yang mayoritas Muslim. Dalam cakupan satu RT ada satu masjid misalnya, itu kan sesuatu yang wajar juga. Jadi wajar atau tidaknya sesuatu itu sangat subjektif. Seperti konteksnya apa, terus faktor kebiasaan, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Ini kita bahas apa ya? Ngomongnya udah kayak orang bener aja. Ini baru pendakian yang benar-benar pendakian. Jarang-jarang saya biasa daki dari awal belum sampai akhir sih, ini masih tengah-tengah lah, yang berkeringat terus menerus gitu. Ini luar biasa. Padahal ini cuaca sebenarnya nggak terlalu panas juga, bahkan cenderung sekarang udah mulai turun kabut. Tapi karena memang nggak tahu ya, kita emang minim jarang istirahat juga, terus treknya nanjak banget. Jadi ya lumayan. Dan sorry banget teman Bi, kalau misalkan video kali ini tuh saya jarang in-frame, karena saya mau nggak mau harus pegang kamera. Karena jadi ada trouble, kesalahan teknis. Tadi tuh pas mau berangkat saya setup kamera, ternyata gimbal saya lagi bermasalah, jadi nggak bisa dipakai. Jadi saya mau nggak mau yang harus take over, pegang kamera. Karena kalau misalkan kamera dipegang teman-teman, kalau nggak pakai gimbal, saya kurang percaya. Kalau pakai gimbal saya masih oke gitu. Jadi ini sorry banget kalau misalkan pertama saya jarang in frame. Yang kedua kalau misalkan gambarnya kurang proper, yaitu karena gimbal saya bermasalah. Gitulah pokoknya. Ini baru di elevasi 2159. Nggak tahu ya pos 2 tuh di elevasi berapa. Tapi kalau menurut logika saya sih mungkin di sekitar 2300 2400. Karena dari pos 2 ke pos 3 katanya nggak terlalu jauh. Oke. Meskipun jalur Edelweiss ini bukan jalur favorit ya, salah satu kelebihan atau keuntungan kalau kita memilih rute ini yaitu ada sumber air. Betul banget. Jadi hampir sepanjang jalur tadi, di kiri dan kanan itu saya mendengar suara gemercik air sungai. Meskipun saya tidak tahu ya apakah ada jalan untuk ngambil air ke sana. Cuma yang jelas di pos 3 nanti alias di camp area, hanya berjarak kurang dari 100 meter kita bisa ambil air ke sungai. Tapi saya juga tidak tahu apakah sepanjang musim airnya tersedia atau tidak. Cuma ya untuk saat ini airnya masih cukup kok. Cukup dalam arti di sini ya bukan aliran sungai yang deras-deras banget, tapi ada lah dan airnya cukup bersih. Pos 2 2400 mdpl. Orang udah habis. Pada turun. Alhamdulillah. Akhirnya sampai di pos 2 2400. Kalau di sini 2200. Selisihnya jauh banget. 200-an. Berarti 13.15. Hampir 4 jam. Tadi kita istirahat lama banget ya di pos 1. Hampir 1 jam. Dari pos 1 ke sini kurang lebih 1 jam karena memang hampir gak ada istirahat juga sih dari pos 1 ke sini. Nah, berhubung sekarang udah jam 13, jam 1 lebih, pukul 13.
16. Jadi kita mau istirahat dulu, makan siang di sini karena udah lapar. Oke. Apa? Cewek. Finally teman-teman, kita sampai juga di pos 3. Ini lumayan udah berkabut sekarang 15 lebih 3 menit. Berarti tadi kita berangkat 8.30, ya kurang lebih 6,5 jam. Barusan kita istirahat di pos 2 lama banget karena nungguin teman-teman kita. Karena kan kita bawa logistik buat mereka. Kalau misalkan mereka tinggal, kasihan mereka belum makan. Jadi kita tungguin mereka dulu. Begitu mereka sampai kita lanjut jalan. Mereka masih istirahat di pos 2 sih ya, kayaknya. Kita sampai di pos 3 2600 mdpl. Ini kalau di saya 2372. Selisihnya lagi-lagi lumayan banyak. Tenda kita udah kepasang 1. Tinggal 1 lagi. Sekarang kita pasang tenda dulu, takut keburu hujan. Yuk, tadi situ.